kamu tidak datang pada hari ini? Siapa yang datang, Nak? Sudah tahu kabar ini bagaimana? Tidak tahu? Mudah-mudahan ini cepat kembali lagi ke sekolah. Oke, kita doakan bersama-sama ya, Nak ya. Baik, Bapak semuanya. Kita sekarang masih dalam keadaan COVID-19. Maka dari itu kita tetap menerapkan protokoler kesehatan ya, dengan cara menerapkan 3M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Baik, Bapak semuanya, kita hari ini akan mempelajari tentang kisah keteladanan Wali Songo. Adapun subtemanya adalah kisah teladan Wali Songo. Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kita hari ini adalah yaitu 3.21 memahami kisah keteladanan Wali Songo. Kemudian Bapak, adapun tujuan pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menelaah pengertian Wali Songo dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui metode diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis kisah keteladanan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Yang ketiga, tujuannya adalah melalui model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menjelaskan keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, ini tujuan dari pertemuan kita hari ini. Bapak harapkan selama kegiatan pembelajaran mudah-mudahan tercapai tujuan kita ini. Nah, anak-anak semuanya, pada pertemuan ini kita hanya membahas 4 Wali Songo: Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Untuk 5 Wali Songo yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, Bapak semuanya. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep ini mengarahkan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian Wali Songo. Yang kedua, kita akan membahas tentang kisah teladan Wali Songo. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pesan moral dari teladan Wali Songo untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak semuanya, kita speaking dulu ya, Nak ya. Nah, Bapak semuanya, kita speaking. 1, yes. 2, go. 3, push. Nah, coba lagi. 1, yes. 2, go. 3, push. Sekarang Bapak baca angkanya. 2, 1. Go, yes. Lagi. 3, 2, 1. Push, go, yes. Bisa? Ya, kalian lagi. 3, 2, 1. Push, go, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak semuanya, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang Wali Allah. Siapakah yang masih ingat siapa Wali Allah itu? Siapakah Wali Allah itu? Ya, Azia? Orang yang dekat dengan Allah. Dan lagi yang tahu, masih ingat siapa itu Wali Allah itu? Ya, saya sampaikan dia tadi adalah Wali Allah itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Kemudian dia memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak semuanya. Nah, sekarang dalam penyebaran agama Islam pada abad ke-14 itu penyebarannya menggunakan kesenian. Tujuannya apa? Supaya dapat mengikat
atau menarik perhatian dari masyarakat. Kira-kira siapa yang tahu cara berdakwah memakai kasnya itu? Cara berdakwah siapa kan itu? Tahu? Nah, itu adalah cara berdakwah wali songo. Ya. Nah, kita akan mempelajari tentang kisah teladan wali songo. Nah, ya. Berikutnya anak-anak Bapak semuanya, silakan kamu amati gambar di bawah ini. Nah, Bapak sudah lihat gambarnya, nak? Sudah. Kira-kira gambar apa ini? Apa namanya? Tokoh pahlawan agama Islam. Ada lagi yang tahu, nak? Siapa gambar apa ini? Apa ini? Sunan Gresik ini? Iya. Nah, ini gambar apa ini, nak? Gambar apa ini? Apa aja? Wali songo. Ya, ini adalah gambar wali songo. Nah, Bapak semuanya silakan kamu lihat gambar satu. Gambar apa ini? Nah, Sunan Gresik. Bapak yakin kamu sudah membaca ya di rumah ya. Yang pertama ini? Sunan apa yang pertamanya? Sunan Gresik. Yang gambar kedua ini gambar siapa kira-kira? Yang ketiga ini gambar apa kira-kira? Yang keempat? Nah, coba kita lihat ya, benar tak apa yang kamu sampaikan? Ya, ini adalah gambar yang tadi. Ya, gambar satu adalah Sunan Gresik, gambar dua Sunan Ampel, gambar tiga Sunan Bonang, gambar keempat Sunan Derajat. Baik, Bapak semuanya, kita akan membagi kelompok belajar. Ya, Bapak akan bentuk 3 kelompok. Pembagian kelompok sesuai dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Paham kan Bapak? Nah, ini adalah nama kelompoknya. Silakan Bapak beri waktu 2 menit untuk menyusun bangku kelompok untuk diskusinya. Silakan, ayo. Ayo, diangkat bangkunya. Ya, silakan. Sudah, nak, silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Sudah kelompok masing-masing. Nah, sekarang anak Bapak berada dalam kelompok masing-masingnya. Nah, di sini coba perhatikan ke depan. Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian Bapak juga akan memberikan bahan ajar, ya, mengenai materi kita hari ini tentang teladan wali songo. Enak ya? Bapak perhatikan enak ya? Nah, kemudian bahan kelompok 3 ya. Nah, Bapak semuanya, silakan kamu buka bukunya dan bahan ajarnya serta LKPD-nya. Nah, baik Bapak semuanya, kegiatan kita yang pertama, ya, kamu amati gambar yang ada di LKPD ya, gambar yang ada di LKPD ini. Nah, kamu amati gambarnya, ya. Nah, sekarang silakan anak Bapak bersama kelompok mengidentifikasi, ya, tentang pengertian wali songo, kemudian tentang sikap keteladanan wali songo. Ayo, silakan dimulai berdiskusi. Ayo, silakan mulai diskusi, nak. Ayo. Nah, kamu garis bawahi mana saja, ya. Nah, ada berikut. Silakan kamu identifikasi ya, identifikasi pengertiannya, kemudian keteladanan wali songo. Nah, Bapak beri waktu 3 menit ya. Ya, nak. Ayo, yang teman yang lain bantu temannya ya, diskusikan sama temannya. Nah, silakan kamu buat di LKPD-nya yang di nomor B-nya, mengidentifikasi ya.
mengidentifikasi. Yuk, akan ditulis yang apanya ya. Sudah kamu identifikasi ya nak ya. Silakan kamu temukan ya. Temukan pengertian wali songo itu apa? Soalannya apa? Kasih. Dan ayo anak-anak Bapak. Nah, berikutnya anak-anak Bapak, silakan kamu cari informasi-informasi mengenai tentang pengertian wali songo, kemudian tentang keteladanan wali songo dari buku paketnya dan bahan ajarnya. Silakan dicari nak, ditemui informasi-informasinya. Oke, silakan dicari. Nah, ayo silakan dicari informasi-informasinya. Ayo. Nah, silakan dicari. Ya. Nah, saya cari nak. Nah, kegiatan berikutnya, ya anak Bapak, silakan anak Bapak catat poin-poin penting, ya, mengenai tentang pengertian wali songo, kemudian tentang kisah teladan wali songo. Silakan kamu catat poin-poin pentingnya pada bagian mengolah data, ya. Mengolah data yang C, buat di EKPD-nya. Silakan ditulis di EKPD-nya tentang pengertian wali songo, kemudian tentang teladan wali songo. Nah, nanti poin-poin itu akan kamu presentasikan di depan kelas. Ya, nak ya, silakan kamu diskusikan kembali. Ayo. Akbar, silakan kamu buat di sini ya. Ya. Nah, silakan ditulis ya apa saja informasi-informasi pentingnya. Kamu tulis di sini. Kamu cari sendiri ya. Kamu temukan sendiri. Ya, yang temannya lain silakan dibantu temannya untuk menemukan. Ya, menemukan pengertian wali songo, teladan wali songo. Ya, Pak beri waktu 2 menit ya. Ya, silakan kamu cari. Baik, Bapak, sudah? Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan presentasi hasil diskusi yang kamu tulis ya, poin-poin penting dari pengumpulan data atau pengumpulan informasi mengenai tentang pengertian wali songo dan kisah teladan wali songo. Bapak, sekarang kegiatan presentasi ya, masing-masing kelompok mewakili satu orang saja untuk ke depan. Ya, ayo sebelum Bapak tunjuk siapa yang mau tampil ke depan terlebih dahulu. Ya, Rafael kelompok 3 ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan Rafael, di sini ya. Yang lain, kelompok yang lain dengarkan, simakkan ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pengertian wali songo.
benar-benar. Cara berdakwah yang bijak. 2. Sunan Bonang dalam berdakwah sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Sunan Derajat, cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam perilaku yang terpuji, kedermawanan, kebijaksanaan, dan peningkatan kemakmuran masyarakat, pengamalan agama Islam. 2. Sunan Derajat berdakwah juga dengan menggunakan kesenian. 3. Kaitan keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kita bersemangat dalam menyampaikan yang baik kepada orang lain. 2. Kita harus berani dalam menyampaikan kebenaran. 3. Kita harus bijak dalam menyelesaikan masalah. Demikianlah hasil diskusi kami. Adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Nak? Saya, Pak. Pak, silakan kelompok 1. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Maulimo. Apa-apa saja falsafah Maulimo tersebut. Maulimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu ada 5. 1. Main atau artinya berdiri. 2. Bomblek artinya mabuk-mabukan. 3. Malik artinya mencuri. 4. Madat artinya memisap candu atau ganja. 5. Madan atau berzina. Baik, nah Bapak semuanya itulah tampilan dari kelompok 3. Kita berikan tepuk santiang terlebih dahulu ya. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu tidak, suwo ampu, santiang benar. Ya, silakan duduk kelompok 3. Terima kasih. Ya. Baik, berikutnya siapa lagi yang mau tampil ke depan? Saya, Pak. Ya, kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan ya. Yang teman kelompok yang lain silakan kamu dengarkan dengan baik-baik ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Pengertian Wali Songo baik secara bahasa maupun istilah. Wali artinya adalah kedekatan dan Songo artinya adalah 9. Jadi Wali Songo artinya adalah wali yang berjumlah 9. Secara umumnya Wali Songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah SWT, yang merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Keteladanan dari masing-masing Wali Songo. Sunan Gresik. 1. Semangatnya dalam mendakwahkan agama Islam. 2. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. 3. Ia juga mengajarkan cara baru bercocok tanam. B. Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. 2. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. 3. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Maulimo. C. Sunan Bonang. 1. Cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang dalam berdakwah sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik mereka. 2. Ia memasukkan alat musik gamelan. D. Sunan Derajat. 1. Cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. 2. Sunan Derajat berdakwah juga dengan menggunakan kesenian. 3. Tembang Majapahit
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya kelompok 2 ya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan duduk kembali ya. Nah, kalau untuk berikutnya, coba kamu perhatikan ke depan ya. Kita simpulkan ya. Kita simpulkan dari presentasi teman kamu tadi. Nah, bahwasanya wali itu artinya adalah kedekatan, somo itu artinya 9. Berarti wali somo itu adalah 9 orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mendakwahkan ajaran Islam. Ya. Nah, kalau wali somo itu berarti dia mendakwahkan Islam itu dulunya awalnya di Pulau Jawa. Pak, silakan kamu perhatikan ke depan, ke layar. Nah, inilah pengertian dari wali songo. Ya. Wali songo itu adalah 9 wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Nah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini wali songo itu menyebarkan wilayahnya, dia tinggal di 3 wilayah penting pantai utara. Yaitu kalau di Pulau Jawa Timur ada 3 daerah, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban. Kemudian berikutnya di Jawa Tengah, ya, itu Muria, Kudus, Demak, dan di Jawa Barat adalah Cirebon, ya. Nah, berikutnya yang pertama, kita masuk kepada teladan Sunan Gresik. Kamu harus tahu dulu siapa nama asli Sunan Gresik itu. Adalah Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau lahir di Samarkand. Nah, dan beliau wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Adapun keteladanan dari Sunan Gresik ini yang pertama, Sunan Gresik ini memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah. Kemudian Sunan Gresik itu juga membela rakyatnya, membela rakyat yang tertindas dari Majapahit. Dan kemudian Sunan Gresik ini juga mengajarkan, memberikan ilmu tentang cara bercocok tanam kepada rakyat Jawa, ya. Nah, kemudian yang kedua, teladan dari Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel ini kita nama aslinya adalah Raden Rahmat. Ya, beliau juga merupakan putra dari Sunan Gresik. Ya, yang wali songo yang pertama tadi, anaknya berarti anak ya. Nah, Sunan Ampel ini merupakan wali songo yang sesepuh daripada wali yang lainnya, ya. Nah, di sini kisah keteladaannya adalah Sunan Ampel ini mengajarkan 5 falsafah Mohlimo namanya. Yaitu Mohlimo itu adalah tidak mau melakukan perbuatan tercela. Adapun isinya adalah yang pertama moh main, artinya jangan berjudi. Yang kedua moh bombling, mabuk-mabukan. Yang ketiga moh maling. Yang keempat moh madam, mencuri ya. Kemudian moh madab, artinya berzina. Nah, itu adalah ajaran atau falsafah yang dibuat oleh Sunan Ampel. Berikutnya kita masuk yang ketiga, teladan Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini nama aslinya adalah Maulana Mahdud Ibrahim. Nah, dia juga merupakan putra dari Sunan Ampel, ya. Adapun kisah teladannya, yang pertama, Sunan Bonang ini berdakwah dengan bijak. Yang kedua, Sunan Bonang dalam berdakwah dia sering menggunakan musik atau kesenian, ya, yang gunanya supaya apa? Untuk menarik simpati dari rakyatnya, ya. Nah, itu tentang Sunan Bonang. Berikutnya kita masuk ke Sunan Derajat yang terakhir ya, tema kita ini. Sunan Derajat ini juga merupakan putra dari Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Syarifuddin atau Raden
Qasim. Adapun keteladanannya, yang pertama itu adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku terpuji. Kemudian beliau dermawan, kemudian mau bekerja keras dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari ajaran Islam. Nah, itu adalah teladan dari Sunan Derajat. Ya. Nah, adapun pesan moral dari keteladanan Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu, anak bapak, ya, ayo kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah seperti halnya beriman dan bertakwanya Wali Songo kepada Allah. Yang kedua, pesan moralnya, anak bapak kalau berkata harus dengan perkataan yang baik, perkataan yang terpuji. Kenapa? Karena perkataan yang baik adalah perkataan yang disukai, yang dicintai Allah dan Rasulnya. Pesan moral yang ketiga, nah Bapak, jika ada teman-teman kamu yang belum melaksanakan sholat, kamu ajak ya sholat berjamaah ke masjid. Kenapa semuanya? Nah Bapak, sekarang kita simpulkan sama-sama, ya kita simpulkan sama-sama. Baik, tentang teladan Wali Songo. Kesimpulannya adalah, anak bapak, Wali Songo ini dia berdakwah itu menggunakan kesenian. Untuk apa tujuannya? Untuk menarik simpati orang lain. Nah, bagus, untuk menarik perhatian atau simpati dari orang lain. Supaya apa? Supaya mau masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kemudian dalam berdakwah itu, Wali Songo itu dia melihat kondisi masyarakatnya, apa yang disukai masyarakatnya. Masyarakatnya suka seni, masuk seni dia. Ya, apakah menggunakan kekerasan? Tidak. Dia menggunakan kalimat-kalimat atau perkataan yang terpuji. Baik, nah Bapak, itu tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Nah Bapak, dari kegiatan kita tadi, baik dari mengamati, kemudian mulai dari identifikasi masalah, kemudian dari pengumpulan data, pengolahan data, kemudian kamu membuktikan dengan presentasi, ya, dan mencari kesimpulan. Apa kira-kira perasaan anak Bapak mengikuti pelajaran ini? Senang. Apa? Kasihan? Senang. Alhamdulillah senang. Kelompok 1 gimana? Senang. Kegiatan kita hari ini senang? Senang. Alhamdulillah senang ya. Alhamdulillah kamu dapat menemukan tentang pengertian Wali Songo, kemudian kamu mengidentifikasi teladan Wali Songo. Nah, dari Bapak semuanya, sebagai tindak lanjut kita supaya kamu lebih paham lagi, maka Bapak tugaskan kamu di rumah membuat seperti clipping, ya. Kamu buat kertas karton, gambarnya kamu potong, ya, kemudian kamu tempel. Yang 4 ini dulu ya, dan Sunan Wali Songo yang 4 ini. Kemudian setelah itu kamu buat keteladanannya. Oke? Nanti kamu kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah paham ya? Baik, Bapak semuanya. Berikutnya Bapak, kita sudah selesai ya. Akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita melanjutkan lagi, ya, yaitu Wali Songo yang ke-5 sampai yang ke-9. Nah, sebelum kita mempelajarinya, silakan kamu baca dulu di rumah. Sudah paham? Nah, baik Bapak semuanya, selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kamu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, kita baca hamdalah. Ya, thank you, terima kasih Bapak semuanya. Ya, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.